Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini. Ini kita sudah masuk ke video keempat. Pembahasannya gimana mengoptimasi akun TikTok untuk mendapatkan ribuan follower sampai ratusan ribu follower dengan berbagai niche atau kategori ya. Nanti di sini kita akan membahas tiga kategori yang biasa saya pakai untuk meningkatkan follower. Nah, di tiga kategori ini nanti bakalan ada kelebihan dan kekurangan yang bisa teman-teman pakai. Maksudnya kalian bisa milih yang mana yang mau kalian pakai gitu loh. Boleh niche sep atau niche humor maupun niche gaming. Nanti di setiap niche itu pasti saya bahas apa kekurangannya, apa kelebihannya. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas ya. Yang pertama itu niche yang saya pakai itu yang pertama adalah niche sep. Di sep ini gimana? Sep ini sebenarnya nama efek dari TikTok. Nah, efek itulah yang istilahnya kata para peternak itu ya menjadi sebuah niche atau kategori. Jadi di niche sep ini nanti kita menggunakan nama-nama YouTuber. Karena apa? Ya, nanti follower itu follower YouTuber yang kita pakai namanya. Yang kayak Dilan Pros, Rizalmu, Krasya Rashid, Not FDW. Nah, mereka ini YouTuber gaming. Yang kedua itu ada niche humor atau niche lucu ya, konten-konten lucu. Nah, di niche humor ini nanti kita menggunakan meme atau gambar-gambar yang kita posting untuk dijadiin konten. Nah, itu meme. Jadi namanya nanti ada meme story, king meme atau king meme, ada istilahnya meme lucu. Pokoknya kita menggunakan nanti nama-nama atau username seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini adalah niche gaming. Nah, niche gaming ini nanti kita menggunakan pure konten dari YouTube-nya mereka itu dijadikan konten di TikTok. Oke. Jadi misalnya kita mau pakai Kulgar nih, ya udah kita update konten-konten Kulgar yang ada di YouTube itu dijadikan ke TikTok. Ya kalau di TikTok itu maksimal 3 menit. Jadi kita ngambil 3 menit aja video di YouTube, kita edit, nah baru kita posting di TikTok. Oke, kita akan bahas dulu ya dari ketiga niche ini sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama dari niche sep ya, yang pertama dulu ya, niche sep itu kelebihannya apa? Kalau niche sep ini gampang panas atau gampang naik followernya, itu kelebihannya. Jadi kalau untuk mengejar follower yang kecil-kecil dari 1k sampai 10k atau mentok di 20k follower, nah itu bagus banget menggunakan konten sep. Tapi kelemahannya adalah untuk naikin ke 30 sampai 40 itu agak susah di konten sep. Karena apa? Karena kontennya itu aja. Dan setiap orang yang ketemu konten sep yang FYP itu nggak bakal scrolling ke bawah. Karena apa? Mereka tahu semua kontennya bakalan sama di akun itu. Jadi kalau untuk gedein sampai 100k follower atau sampai 1M follower itu agak susah dengan menggunakan konten sep ini. Nah, saya nggak menyarankan kalau misalnya om tante mau main long term atau mau yang cari akun TikTok follower gede, itu agak susah untuk di konten sep. Justru kalau untuk mengejar cuma 1k, 2k sampai 20k itu bagus pakai konten sep. Kalau saya sendiri pribadi itu menggunakan konten sep dan menggunakan niche humor. Kenapa nggak gaming nggak saya ambil? Nanti saya kasih tahu kenapa kelemahannya ya. Yang kedua adalah niche humor. Niche humor ini kelebihannya, yang pertama dia naiknya cepat. Yang kedua dia itu bisa dipakai sampai 100.000 follower. Nah, yang trial kemarin yang saya pakai itu adalah niche humor gitu loh. Niche humor ini kemarin kita testing sampai 100k follower itu cuma butuh 11 hari doang. Nah, setelah 11 hari itu kita nggak posting, kita coba nggak posting, tetap naik, tetap ngalir followernya sampai kemarin laku di 185.000 follower. Nah, niche humor ini kelemahannya apa? Niche humor ini adalah boros dengan konten. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena satu postingan itu dia butuh 7 sampai 8 gambar. Jadi kita benar-benar cari gambar-gambar yang safe, yang aman, yang bisa diposting di niche humor. Nah, terus kelemahannya apalagi? Kelemahannya adalah kalau kita create dengan berbanyak akun yang sama atau duplikasi akun, nanti follower yang humor itu bakalan komen seperti ini rata-rata. Bang, ini kok postingannya sama dengan postingan sebelah ya. Karena kontennya itu aja gitu loh. Agak sulit untuk mendapatkan konten-konten baru karena nanti kita nyari kontennya itu di Pinterest. Nah, makanya kelemahan di humor itu adalah
kontennya itu harus diperbaruin terus satu konten itu butuh banyak foto atau gambar. Jadi satu konten itu kita pakainya 7 sampai 8 gambar. Nah, itu kelemahan dari niche humor, tapi kelebihannya dia bisa dipakai sampai follower gede, dan setelah di stop posting pun follower tetap ngalir. Jadi yang saya pakai untuk saat ini yang benar-benar saya optimasi itu cuma 2 ini. Nah, niche gaming ini apa kelebihannya? Nah, niche gaming ini enaknya adalah kalau kita menggunakan nama dari YouTuber itu, istilahnya kalau kita pakai nama Kulgar atau nama Sarah Filoid, follower dia yang ada di YouTube itu kalau ketika lihat kontennya si Sarah itu bakalan nge-follow dia. Enaknya niche gaming itu. Jadi dia sudah ada fanbase-nya sendiri, gampang buat naik, gampang buat gede. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan di niche gaming adalah yang pertama, videonya itu harus kita edit sendiri, bakalan lama buat update sehari 3 kali gitu loh. Yang kedua kelemahannya adalah ketika akunnya sudah gede dan kita rubah namanya, kita jual nih, kita ubah namanya, biasanya dia itu bakalan unfollow kita karena dia fanbase. Nah, kelemahan di fanbase yaitu, jadi ketika kita sudah gedein dan kita rubah dan kita jual, kita ubah akunnya, nah ada kemungkinan dia mengunfollow kita. Yang ketiga kelemahannya adalah sering di report akunnya. Jadi konten-konten kita itu yang ada di YouTube itu nanti ada yang komen itu, "Bang, ini akun palsu gitu loh." Nah, sering banget konten niche gaming ini di take down, makanya sudah jarang banget saya pakai konten ini. Tapi untuk mengejar follower 20 sampai 30k itu sangat cepat menggunakan konten gaming juga karena dia merupakan fanbase. Jadi bisa dipakai untuk konten yang untuk follower yang menengah ke bawah gitu. Oke. Nah, nanti kita juga akan bahas gimana cara riset hashtag konten. Penggunaan hashtag umum, terus penggunaan hashtag sesuai dengan konten. Jadi ada hashtag umum dulu nih untuk viral sama hashtag untuk konten. Terus kita akan bahas jam posting. Nah, jam posting di sini algoritma TikTok itu yang selama ini saya perhatiin adalah ada 3 peak time-nya. Peak time-nya itu yang pertama pagi itu jam 7 sampai jam 10. Peak time yang kedua itu siang jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, peak time yang ketiga itu jam 7 sampai jam 9 malam. Dianjurkan atau direkomendasikan kalau mau posting 3 kali sehari itu di range waktu ini yang sudah saya riset ini. Misalnya mau postingnya pagi ya di antara jam 7 sampai jam 10, mau posting siang di antara jam 1 sampai jam 4, mau posting malam di antara jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau di atas di waktu itu boleh nggak Om? Boleh, tapi saya nggak merekomendasikan karena agak susah buat naiknya juga. Kadang kita posting di waktu ini aja kadang nggak naik postingannya. Makanya ya lebih banyak konten-konten yang saya posting itu FYP-nya di jam-jam ini. Oke, udah ngerti ya cara optimasinya. Nah, gimana cara postingnya? Langsung aja kita praktekin ya. Yang pertama itu niche ShapeShift. Langsung kita buka TikTok. Pertama ini kita akan praktekin di niche ShapeShift ya. Saya kecilin dulu biar bisa dengerin suara saya. Ini akun yang kemarin kita bikin bareng-bareng. Akun pertama itu akun Not itu dipakai buat ShapeShift. Saya sangat suka banget kalau menggunakan nama Not ini, paling gampang naik ya. Oke, ini sebuah tips juga ya. Kalau mau pakai nama Not silakan. Kalau mau pakai YouTuber yang lain boleh. Caranya gimana? Yang pertama kita tekan dulu tanda plus yang ada di sini di tengah. Terus kita klik efek sebelah kiri. Nih efek. Kita scroll ke bawah nih ada bacaan ShapeShift ini yang warna coklat, kita klik. Udah nyantol ShapeShift-nya di sini. Kita klik di sini lagi. Kita tambah suara dulu. Nah, kita tambah suara dulu. Kita pakai yang daftar putar yang viral. Oke. Nih. Kalau saya sih menggunakan lagu-lagu yang remix. Tuh. Nih. Oke. Sudah selesai, baru kita pilih konten yang mau kita pakai. Nah, kalau konten ShapeShift itu ada konten sendiri dia. Jadi kalau untuk konten ShapeShift itu kontennya beda sendiri. Nanti saya kasih tahu ya. Dan saya share juga nanti di grup untuk dipakai bareng-bareng, nggak apa-apa. Nih, ini konten ShapeShift ini ya. Terus kita tekan yang tengah ini biar dia nge-record aktivitas yang ada di TikTok. Tuh.
Jadi ini salah satu konten sepsip. Mungkin kawan-kawan sudah pernah lihat juga di TikTok atau yang belum pernah lihat. Nah, inilah yang namanya konten efek sepsip. Oke, sudah biarin sampai dia selesai nge-record, terus kita tambahin teksnya. Kita tambahin teksnya dulu di sini. Kita menggunakan kata-kata seperti ini. Oke, ini kita caps lockin aja biar kelihatan dibaca. Pertama, kalian pilih yang mana gitu loh. Ini maksudnya apa sih? Nah, nanti saya jelasin ya. Kasih warna merah. Oh, biar kelihatan ya. Bentar dulu. Ini maksudnya apa sih? Nah, di sini di gambar ini kan ada tulisan nih. Kalian pilih mana? Nah, kalau misalnya kita maksudnya kita itu kalau sayang ibu kita harus nge-follow. Kalau misalnya kita sayang bapak kita love. Kalau misalnya kita suka gamenya kita komen. Kalau misalnya kita cinta Al-Quran kita share linknya. Nah, itu maksud dari konten sepsip seperti itu ya. Jadi kenapa ini gampang naik? Yaitu kan di dalam konten atau gambarnya itu ada perintah buat melakukan follow, like, share, dan komen. Nah, setelah itu ngapain om? Ya udah kita klik aja next. Gitu. Nah, di sini ada tagar atau hashtag. Nah, tagar ini kita pakai. Yang pertama itu tagar umum. Tagar umumnya apa aja ini? Tagar umumnya itu yang pertama ada FYP. Tuh, ini sudah ya. FYP senyum. Terus ada FYP dong. Ada beranda. Ini nanti saya share ya ke kalian ya. Untuk tagar umum, untuk sepsip sama yang lainnya. Viral, for you page. FF itu Free Fire ya. Free Fire, maaf sorry agak ini. Free Fire dan terakhir ini. Oke, setelah itu perhatikan ini ya. Yang dinyalain cuma izinkan komentar. Duet, stitch, dan simpan ke perangkat itu kita offin ya. Terakhir apa ya? Kita posting. Kita posting sambil nunggu 100%. Tuh lihat. Oke, udah. Nah, ini kalau saya sih ya, misalnya setelah 15 menit atau setelah 20 menit itu kontennya masih 0 view, yang pertama kita lakukan adalah ini, kita klik videonya, terus kita coba salin tautan. Nah, kalau misalnya videonya sedang diproses, itu memang istilahnya bakalan 0 terus. Karena apa? Videonya sedang diproses sama TikTok. Dan dia itu kalau dilihat dari akun yang lain, ini videonya belum keposting. Makanya banyak dari kawan-kawan itu yang bilang, om kok videonya masih 0 ya setelah saya posting 15 menit. Ya, coba dicek dulu videonya sudah selesai diproses atau belum gitu loh. Kalau belum diproses, kalau misalnya masih tulisannya sedang diproses, ya itu kita belum bisa ngelihat, orang lain belum bisa ngelihat video kita gitu loh. Makanya itu masih 0 view-nya. Kalau misalnya pas kita ngeklik salin tautan tadi langsung ada baca tulisan tautan sudah disalin, nah itu berarti proses videonya udah beres. Oke, ini contoh untuk konten sepsip. Kita lanjut ke konten berikutnya, yaitu konten humor ya. Nih yang baru diposting tadi nih, udah ada notifnya, udah mulai naik. Oke, ini konten humor. Ini konten humor nih. Kalau cara posting konten humor beda lagi sama cara posting sepsip. Kalau di humor ini kita tidak pakai efek apa-apa, cuma menggunakan sound. Tapi kalau saya selama ini menggunakan niche humor ini cuma menggunakan satu soundnya. Soundnya itu adalah namanya ini. Saya nggak tahu nama lagunya ya, tapi saya selalu pakai sound ini nih. Bisa cek di akun ini Meme Story 89, boleh dicari. Nah ini, atau nanti saya share akun saya sendiri ya, boleh. Nah ini kemarin akunnya sudah saya jual waktu followernya masih 30.000. Ini naik sendiri, ini followernya udah sampai 45.000. Ini ada konten yang viral banget. Ini ada nanti kontennya juga saya share. Kita pakai ini sound ini ya. Caranya pakai gimana? Kita klik tadi videonya, terus kita klik yang bagian kanan paling bawah ini, ada yang muter-muter nih. Nah kita klik, kita gunakan sound ini, gunakan suara ini maksudnya ya. Setelah itu kita masuk ke bagian unggah.
unggah, nah atau upload ya. Nah di sini video atau gambar, kita pilih gambar. Nah disinilah nanti konten-konten humor itu yang kita pilih ya. Usahakan jangan mengandung kekerasan, jangan konten yang ada bugil-bugilnya, jangan yang konten adegan berbahaya. Nah itulah biar nggak kena take down sama TikToknya. Ya misalnya konten-konten lucu gini nih, kayak helm dari ini aman masih, terus kayak ini masih aman, kayak bayi ini masih aman, terus ini masih aman. Kita pilih sampai 7 atau sampai 8 gambar ya nanti. Nah kayak gini udah 7, ini satu lagi 8. Oke, terus klik berikutnya. Nah nih nanti dia bakalan kayak gini nih gambarnya, muter terus, slide doang. Walaupun cuma slide kayak gini, ini paling cepet naiknya nih tuh, sampai 8 video. Nah udah sampai 8, dia nanti balik lagi. Ini 7 8 nih, nanti balik lagi dia tuh. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Nah di sini kita langsung pakai tagar. Nah tagarnya apa? Tagarnya pertama tagar umum dulu kayak tadi, FYP, terus FYP dong. Ini tagar umumnya ya. Semua niche kalau bisa pakai hashtag ini dulu. Terus viral, beranda tuh, terus tagar lagi viral. Kenapa sih om pakai yang kata-kata ini? Lihat nih, viral itu tayangannya sudah 3.581 miliar kali, makanya dipakai. Terus ada lagi tagar for you. Nih for you ini berapa nih for you? For you itu ada 8.800 kali miliar tayangan ya. For you page, satu lagi for you page. Nah itu juga gede banget ya tadi ya. Nah setelah ini baru kita masuk ke kontennya. Pertama meme tuh, meme ada 207 miliar. Terus tagar lagi humor tuh ada 300 miliar tayangan ya. B itu billion. Oke, terus ada humor, ada lucu, salah, lucu, ada lawak. Nah kalau saya sih makanya ini doang, lawak. Oke, sudah seperti biasa ini di offline, cuma izinkan komentar doang, baru kita posting. Jebret ya, beres gitu. Ya kita tunggu sampai 100%. Nanti kalau udah beres dia bakalan masuk ke timeline kita. Oke, cek di sini ya. Nah ini udah masuk. Nanti kita cek seperti biasa nih, kalau sudah 10-20 menit ini kita cek bisa nggak disalin. Oh ini masih video sedang diproses ya. Oke, kalau cara posting untuk konten humor itu seperti itu. Jadi nggak perlu pakai efek apapun, tinggal pilih lagu yang tadi di akun meme yang nanti saya share akun-akun apa yang bisa diambil ya soundnya, tapi tetap menggunakan sound ini. Kalau saya sih tetap menggunakan sound ini, saya saranin biar cepat naik. Terus baru di-upload videonya 7-8 foto. Oke, setelah itu selesai ya udah posting sehari 3 kali sesuai dengan jam posting yang tadi kita bahas di awal ya. Setelah itu udah beres. Jadi kalau sudah beres ini, nanti kalau postingan berikutnya gambar yang berbeda lagi. Nanti saya kasih 300-400 konten. Jadi sih bisa dipilih. Nah, yang terakhir ini niche gaming. Kita pakai si Mary Olivia ini. Nah, di niche gaming ini saya menggunakan YouTuber, dia ini YouTuber Free Fire, YouTuber cewek. Kenapa YouTuber cewek yang saya cari? Karena lebih cepat naiknya. Fanbase-nya dia itu banyak banget ya. Jadi makanya salah satunya ini si Mary Olivia ini. Terus ada Sarah Philoid, ada Forrest Diamond, ada Dylan Pros. Nah, itu bisa dipakai semua konten-kontennya di YouTube ya. Nanti cara bikin kontennya tetap saya sharing di video selanjutnya ya. Kalau ini gampang banget, malah justru ini yang paling gampang untuk posting ya. Cuma ribetnya itu dibikin kontennya doang. Yang pertama kita pilih plus di sini. Nah, terus kita pilih bagian unggah.
Nah, ini kan ada video nih. Nah, ini videonya sudah pernah saya posting dulu. Ini salah satu videonya, ini saya pilih ya sini ya. Tuh sudah saya download, nanti saya kasih juga, saya share. Nah, ini adalah konten si Mary Olivia. Jadi dia ini ngebahas tentang senjata yang baru update, item-item yang baru datang. Nah, ini selama 3 menit ini videonya, ini 3 menit kurang 3 detik. Oke, kita klik selanjutnya atau berikutnya. Nah, terus kita klik lagi berikutnya. Nah, kita langsung aja isi tagar sini seperti tadi ya, FYP, tagar umum dulu atau hashtag umum dulu. FYP dong. Terus ada beranda. Terus ada viral. Terus ada for you. Terus ada for you page. Nah, karena dia ini playernya FF, kita klik FF. Terus Free Fire. Terus Free Fire Lover. Ada Free Fire official. Sorry, maaf, keribet. Nah, ini. Oke, setelah itu seperti biasa ini kita offin, baru kita posting. Nah, kalau kontennya ini gampang, maksudnya postingnya gampang, tapi yang ribet itu nanti cara bikin kontennya. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk cara bikin konten sep-sip, cara ngambil konten di Pinterest untuk meme atau humor atau niche lucu. Yang ketiga adalah cara bikin konten untuk niche gaming. Jadi semuanya nanti tetap saya share caranya, supaya mungkin nanti Om Tante pengen berbeda kontennya sendiri. Jadi bisa nyari sendiri atau bikin create sendiri ya. Oke, untuk cara posting, reset hashtag dan jam posting semua saya sudah bahas di video ini. Untuk selanjutnya kita bakalan bahas gimana cara bikin kontennya ya, cara bikin konten sep-sip, cara bikin konten humor, dan cara bikin konten di niche gaming. Oke Om Tante, saya sudahi dulu untuk video ini. Mudah-mudahan paham. Kalaupun nggak paham nanti bisa kita diskusikan di grup support ya. Kalau misalnya kecepatan bisa diulangin pelan-pelan. Tapi untuk cara posting itu semuanya sama seperti yang saya share di video ini ya. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.